Izin yang mulia, ini ada satu rekaman yang ingin kami perdengarkan yang mulia. Ini percakapan antara saksi dengan saudara Saiful. Percakapan di tanggal 13 Desember 2019. Kenapa? Kok ajak ke Bandung? Di mana? Ya biasalah jam segini. Ya nggak tahu. Suara saya jadi perempuan. Aku bilang gitu kan. Saya nggak enak nih marahin Mas Hasto kan dibalikin. Nggak enak aku bilang nih. Saya jadi ngomong kayak gitu sama Mas Hasto kan. Saya bilang gitu. Masa urusan kerjaan saya lapor lewat WA. Kan nggak bisa Pak Harun. Udah ini. Oh iya ya. Sekjen udah WA saya juga gitu kan. Saya nggak sih. Jangan cengeng. Oke. Pak tenan di sini. Doni telepon ya. Istrinya kenapa? Istrinya kan ini buka tenan di tenan di sini. Doni telepon tak ada nih. Ya udah. Oke. Takut galau dia kalau diangkat. Oke. Halo? Yuk, gimana? Aku keluar, Harun mak datang, Bu. Gimana? Nangis? Oh gitu, ha? Nangis, Harun. Nangis apa? Ya, karena cengeng. Oh, ya aku tegur tadi. Jangan cengeng gitu. Jadi belum apa udah lapor sekjen. Saya nggak enak nih marahin Mas Hasto, dia bilang. Aku bilang gitu kan. Saya nggak enak nih marahin Mas Hasto kan dibalikin. Nggak enak aku bilang nih. Saya jadi ngomong kayak gitu sama Mas Hasto kan. Saya bilang gitu. Masa urusan kerjaan saya lapor lewat WA. Kan nggak bisa Pak Harun. Udah ini. Oh iya ya. Sekjen udah WA saya juga katanya mau ditalangin gitu. Jadi Mas Hasto yang nalangin. 1,5. Ya, udah kapan katanya sekjen? Hari Minggu, kata Harun sih hari Minggu dia narik dari SS. Oh ya, udah berarti Senin kerja. Senin kita ketemu lah. Ya. Kan tinggal nanti setnek sama itu. Ya gampang, yang penting aku kondisikan Wahyu, aku nerangin Wahyu kan setengah on kadang. Jadi maksudku, KPU akan... Ya, Itu penyampaian dari saudara Saiful ya. Saudara Saiful menceritakan tentang Harun. Nah itu tadi. Benar yang mulia. Bukan, Saiful menelpon saya. Yes, betul yang mulia. Nah ini ada penyampaian sekjen dah WA tadi kan, WA-nya tadi. Udah WA saya juga katanya mau ditalangin gitu. Jadi Mas Hasto yang nalangin full 1,5. Itu kan Saiful yang ngomong. Iya. Betul. Jangan minta persetujuan saya. Iya kan saudara yang diajak komunikasi. Oh yes. Apakah Saiful itu mengarang indah atau tidak, saya tidak tahu. Tapi saya yakin bahwa uang itu tetap dari funder itu. 4 orang yang saya temui di Hyatt itu yang mulia. Dari kami cukup yang mulia. Masih ada lagi. Saudara saksi Pak Doni, pada saat penghitungan penetapan hasil suara di KPU, saudara hadir? Hadir bersama siapa dari PDI Perjuangan? Saya lupa, tapi 2 orang itu junior, saya lupa namanya, satunya Chandra. Chandra. Bisa dicek di surat mandat. Baik. Kemudian pada saat suara ditetapkan, apakah dari PDIP juga bertanda tangan di situ? Sebelum penetapan kita sudah protes. Ya. Nah setelah itu karena kita ngalah demi Jokowi jadi presiden saat itu, dalam artian bukan Pak Jokowi sudah terpilih daripada menghambat, karena pleno itu kan kumulatif tuh. Ya, pleno penetapan DPR RI tidak bisa ditetapkan
hasil pilpres tidak bisa ditetapkan kalau pilegnya nggak bisa ditetapkan kalau deadlock. Menghindari deadlock terpaksa saya tanda tangan, tapi dengan catatan saya bilang. Ya. Saya akan minta fatwa pada Mahkamah Agung dan tolong setelah ini patuhi fatwa itu. Jadi- Saya menghormati demokrasi, oke, kita tanda tangan. Silakan. Baik. Jadi seingat saudara saksi pada saat itu ditetapkan dan ditandatangani oleh pihak salah satunya PDI Perjuangan juga, yang khusus Sumsel 1 ini yang saya tanyakan. Berapa perolehan Nazarudin di situ? Perolehan Nazarudin itu hilang 20.000, tinggal 25.000. Tinggal sekitar 25.000 ya. Karena hilang 20.000 dari hitungan kita, hilang 20.000 tuh, hangus Baik. suara Nazarudin. Ini yang BB 70 Mas. Iya, menarik sekali ya tadi kita mendengarkan rekaman ya di persidangan soal kasus Harun Masiku yang melibatkan Hasto Kristianto ya. Katanya sih gitu, dan juga sudah ditersangkakan dan ada bukti juga katanya ya. Tapi tadi dari penjelasan dari saksi, saya rasa teman-teman juga sudah mendengar dan bahkan sudah memahami apa yang menjadi penyampaian dari saksi yang ada dalam proses persidangan tersebut ya. Dan kalau kita melihat kasus Harun Masiku ini sudah lama sekali ya, 6 tahun kurang lebih. Dan ini juga Hasto dari dulu sudah beberapa kali dipanggil oleh KPK, dulu sebagai saksi ya. Sekarang sudah jadi tersangka. Sekarang iya yang saya dengar sudah jadi tersangka ya. Tapi penampilannya kayak pengacara tuh kalau di situ, kalau apa, luar biasa. Kasus ini tak kelar-kelar. Luar biasanya emang KPK selama ini ngapain gitu ya. Kok susah banget menyelesaikan persoalan ini. Sampai 6 tahun loh. 6 tahun kejadiannya baru sekarang bertindak. Ada apa sebetulnya? Kan ini yang menjadi tanda tanya kita bersama ya. Tapi oke lah teman-teman, saya rasa Anda juga sudah mengerti bagaimana persoalan-persoalan yang terjadi saat-saat ini. Bagaimana mungkin kita bisa sebut instrumen politik penegakan hukum di negeri ini seperti apa, kita juga sudah mungkin mengerti lah. Meskipun kita awam terkait pasal-pasal yang ada di dalamnya, hukum-hukum, undang-undang dan lain seterusnya, kita mungkin punya pikiran yang bisa berpikir dengan jernih. Secara logika kita pasti bisa berpikir dengan ya, oh ternyata begini, ternyata begitu ya. Tapi di sini saya coba mengulas bagaimana pendapat komentar teman-teman kita ya. Karmamu sudah di depan pintu Megawati. Kau mempermalukan Gus Dur, sekarang kau partaimu habis dengan sendirinya. Ayahmu proklamator, tapi kau perusak bangsa. Semua orang bisa saja menjual nama Pak Hasto untuk kepentingan. Yang terpenting dalam rekaman ada nggak suara Pak Hasto yang terlibat percakapan? Jan apa ikir rakyat wong cilik biasa Hasto sebutin wong cilik ternyata Hasto intinya wong paling gede yotok yang udah tahu ya. Astok mega puan hukum gantung tembak aja. Kami udah sangat jijik dengan tikus-tikus korup. Kalau hukum timbang pilih, kami rakyat lakukan hukum dari rakyat dan hukum rimba. Tapi terkait kasus ini sebetulnya kan nggak ada yang dirugikan, dalam artian tidak merugikan negara gitu ya.
secara keuangan. Ini kan karena murni kasus suap yang saya dengar gitu ya. Tapi memang ya sekecil apapun persoalannya ya harus diselesaikan gitu. Nah kemudian jelas Hasto yang bermain udah memang Hasto adalah dalangnya. Kok masih dibele, mau dong gitu ya. Kasus Hasto lebih menarik daripada kasus ijazah palsu yang menjadikan pengalian isu mengerikan PDIP. Sekali lagi dalam sidang ini saksi hanya menyampaikan asumsi, tidak langsung secara pribadi menerima dari Pak Hasto. Makanya nenek Mega masih diberi umur panjang, masih dikasih umpan sama Sang Pencipta agar berbuat dosa terus di dunia. Kenapa kita bisa menyimpulkan hal-hal seperti itu teman-teman? Padahal kita belum tahu kebenarannya seperti apa. Negara kita negara hukum, negara berdemokrasi. Ya memang pendapat Anda ya sah-sah saja. Pendapat kita teman-teman ya sah-sah saja. Tapi kalau berlandaskan hukum, kita nggak tahu, barangkali belum selesai, barangkali masih ada kontor mengontor, masih ada perlu betul-betul bukti yang dikeluarkan agar bisa nanti mengambil sebuah keputusan dan lain-lain gitu ya. Mungkin secara logika memang betul apa yang kita sampaikan dari tadi di awal, dan komentar teman-teman itu semua saya anggap ya itu menjadi penilaian Anda dan itu betul gitu ya bagi Anda sendiri seperti itu. Tetapi ya itu tadi, ini negara hukum, jadi kita nggak tahu karena kita awam terkait hukum, terkait pasal-pasal, undang-undang dan lain-lain. Jadi ya kita hanya bisa berpikir secara logika saja. Ya kenapa nggak seperti ini, nggak ada nggak seperti itu. Oh ternyata kita berasumsi, oh berarti partai ini kotor dong orang-orangnya gitu ya. Atau kalau ada uangnya bisa melakukan ini misalnya. Atau bisa berbuat seperti ini misalnya. Kita berani mengatakan hal-hal seperti itu dengan asumsi-asumsi begitu. Padahal sebetulnya realitanya belum tentu juga seperti itu. Tapi kalau kita punya bukti ya kita sampaikan seperti itu ya oke, nggak ada soal gitu ya. Kita bukan membela atau apapun teman-teman ya, tapi kita harus fair di sini ya, bagaimana kita tidak sebagai rakyat Indonesia jangan terlalu gimana gitu ya dalam ngata-ngatain seseorang misalnya ya, karena kalau kita dibandingkan dengan mereka juga apa yang sudah kita perbuat untuk negeri ini misalnya. Contoh sekelas Bu Mega misalnya, kita mengatakan nenek itu ini dan lain-lain sebagainya. Padahal kita nggak tahu di zaman 98 seperti apa perjuangannya. Sebelum 98 sampai sekarang, ketika beliau membentuk KPK itu KPK dibentuk zaman Bu Megawati loh kalau nggak salah ya. Zaman Bu Megawati itu KPK dibentuk tuh untuk memberantas korupsi. Ya, jadi macam-macam lah. Jadi kita harus tahu juga sedikit banyaknya soal sejarah bangsa ini. Jangan kita langsung berasumsi oh begini gitu ya, nggak juga. Dan sebetulnya saya juga nggak membenarkan bahwa Hasto benar gitu ya. Bisa saja Hasto terlibat, bisa juga tidak. Makanya tadi proses persidangan berjalan untuk mencari bukti-bukti lebih lanjut, siapa sebetulnya yang salah, siapa yang benar, siapa yang terlibat dan siapa yang tidak, seperti itu kira-kira ya. Dan di sini terakhir ya, pada akhirnya untuk menyelamatkan muka partai si Hasto akan dikorbankan. Tapi Hasto sudah memprediksi hal ini, makanya bukti-bukti keterlibatan orang berkuasa di PDIP diserahkan ke KONI, dibawa ke Rusia. Sekarang yang penting Ibu Ketum maju kena mundur kena. At the dead ya. Akan menggandeng Jokowi lagi dengan Ibu Puan sebagai aliansinya untuk menyelamatkan partai. Epik sekali langkah permainan catur ini. Mungkin teman-teman ada pendapat lain, silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Saya minta maaf ya kalau ada penyampaian ucapan yang salah dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Sekali lagi dilarang baper, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.